Film diawali dengan narasi yang menyatakan bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Finlandia dan Uni Soviet sudah menandatangani gencatan senjata di Moskow yang mendekretkan bahwa Finlandia harus melucuti senjata Nazi dan mengusir mereka dari Lapland. Nazi menerapkan taktik bumi hangus dan menghancurkan jalan, jembatan desa dan kota yang dilewatinya. Lalu di awal scene, kita diperlihatkan dengan pria tua bernama Carlos yang sedang bersama anjingnya mendulang emas di sungai. Sontak Carlos berteriak kegirangan karena mendapati emas yang berukuran cukup besar. Mengetahui ada emas di sungai itu, Carlos pun terus menggali dan menggali sampai terlihat wilayah itu yang dipenuhi lubang. Keesokan harinya, ketika sedang menggali, Atami seperti mendengar sebuah suara yang cukup mengganggunya. Di mana suara itu berasal dari sebuah ledakan yang terjadi di kejauhan. Besoknya lagi, tanpa lelah, Carlos menggali dan terus menggali, sampai dia menemukan bongkahan emas yang cukup besar. Charles pun langsung mengemasi barang-barangnya untuk beranjak pergi, karena sudah merasa cukup dengan emas yang dia dapatkan. Beberapa jam berkuda, terlihat Charles yang berpapasan dengan tentara Nazi yang berhenti ketika melihatnya. Salah satu prajurit itu ingin menembak Carlos, namun dia dihentikan oleh pria yang bisa disimpulkan atasan dari kelompok ini. Belum jauh dari pasukan tadi, Charles kembali bertemu dengan pasukan Nazi yang sedang memperbaiki mobil mereka. Para pasukan itu memberhentikan Charles dan mengecek barang bawaannya. Mereka menemukan emas milik Carlos dan mencoba ingin merampasnya. Dan ketika Charles akan ditembak, inilah yang terjadi. Karena mendengar suara tembakan tadi, prajurit sebelumnya kembali untuk mengecek. Mereka mendapati para prajurit yang dibantai dan menemukan bongkahan emas di tangan salah satu prajurit. Entah marah prajuritnya dibantai atau menginginkan emas itu. Mereka pun berhasil mengejar Charles lalu menghujaninya dengan peluru. Untungnya Carlos masih bisa menghindari, akan tetapi si komandan yang merasa unggul itu pun membiarkan Atami mengumpulkan emasnya, bukan langsung membunuhnya. Namun yang tidak mereka ketahui bahwa punya rencana untuk kabur dari mereka. Takut akan ranjau yang dibuat mereka sendiri, si komandan pun memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan wanita tahanan mereka, guna untuk membukakan jalan sebagai korban. Di dalam tang, anak buah si komandan mencari tahu tentang Carlos melalui kalung prajurit yang mereka temukan. Dia menanyakan profil Atami kepada jenderal mereka. Diketahui Carlos merupakan komando Finlandia yang paling ditakuti oleh kesatuannya. Semua keluarganya mati terbunuh oleh ulah Rusia pada saat Perang Musim Dingin. Charles pun menjadi mesin pembunuh dengan membunuh lebih dari 300 pasukan Rusia dan diberi julukan Koschei, atau artinya prajurit abadi. Menurut si jenderal, mereka sangatlah beruntung masih bisa bertahan hidup setelah bermasalah dengan Carlos. Beralih ke Charles yang menemukan bangkai mobil. Dia singgah sejenak untuk mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya, lalu beristirahat karena merasa kelelahan. Sialnya, tak lama kemudian pasukan Nazi telah sampai di tempatnya dengan membawa anjing pelacak. Merasa dirinya terancam,
Atami pun berguling tepat ke bawah mobil dan membasahi dirinya dengan minyak, agar si anjing tak bisa mencium baunya. Namun sayangnya, salah satu prajurit menyadari bahwa ada salah satu tangki mereka kebocoran. Mau tak mau, Atami pun berlari ke arah sungai dan berusaha menghindari tembakan dari para pasukan Nazi. Atami pun berusaha sebisa mungkin untuk membunuh anak buah si komandan yang memburunya di dalam air. Terlihat salah satu prajurit yang ketakutan mencoba untuk kabur dan langsung dieksekusi oleh tangan kanan si komandan. Dan lagi-lagi, Charles berhasil lolos dari kejaran mereka. Di perjalanan, Charles menemukan bangunan pengisian bahan bakar yang telah hancur. Dia pun berniat untuk beristirahat di tempat itu karena sudah sangat kelelahan. Namun ketika saat menutup mata, dia mendengar suara oman anjingnya dan langsung bergegas mengecek. Namun yang terjadi, pasukan Nazi mengira Atami sudah tewas. Mereka mengambil emas lalu pergi begitu saja. Tapi ternyata Atami belumlah mati. Dia berusaha meraih baut yang tertanam pada tiang tersebut. Lalu menusukkan bekas luka tembakannya ke baut yang satunya lagi. Hingga sampai pagi. Untunglah ada pesawat Nazi yang berniat mencari bahan bakar di tempat itu. Hembusan angin dari pesawat membuat tiang itu sedikit miring. Sehingga Atami terjatuh ke tanah. Salah satu pilot menyuruh temannya untuk membunuh Atami dan anjingnya. Namun inilah yang terjadi. Shoot the fucking dog! Atami yang melihat pesawat tak langsung membunuh pilot itu karena sudah memikirkan sebuah rencana. Dia pun langsung mempersiapkan dirinya untuk kembali mengejar pasukan Nazi. Beralih kepada komandan dan tangan kanannya yang sedang menuju ke pesawat. Mereka akan naik. Namun perjalanan mereka terhenti karena ada pesawat yang menghalangi jalan mereka. Tangan kanan si komandan pun mengecek pesawat itu dan mengenali tali yang dia pakai untuk menggantung Atami. Merasa ketakutan, mereka pun bergegas pergi dari tempat ini. Salah satu pasukan menyampaikan kejadian itu kepada temannya, berkata bahwa Atami sudah kembali. Mendengar hal itu, wanita tahanan mereka terlihat tersenyum. Lalu prajurit bertanya mengapa dia tersenyum. Apa ada yang lucu? Wanita itu menjawab, apakah bajingan seperti kalian sangat yakin berhasil membunuhnya? Mereka semua tahu cerita Atami. Lihat saja apa yang akan terjadi kepada kalian. Atami bukannya tak bisa mati, hanya saja dia tak mau. Dia akan berusaha mengambil kembali apa yang kalian rebut darinya dan tak akan pernah menyerah. Lalu inilah yang terjadi. Charles pun membunuh sopir yang membawa truk tersebut, lalu mengambil alihnya. Dia menyuruh si wanita untuk mengejar truk yang membawa para prajurit dan menembakinya. Charles berusaha masuk ke dalam tangk yang terdapat komandan di dalamnya. Namun sang sopir tiba-tiba mengerem yang membuat Charles terjatuh. Dia pun langsung dihujani peluru oleh anak buah si komandan. Merasa terdesak, Charles pun mencari cara dan mengajar anak buah komandan hingga mereka terjatuh. Ketika hendak membunuh anak buah si komandan, datanglah dua orang prajurit tadi yang menggunakan motor. Merasa ketakutan, dua orang itu pun langsung berlari daripada mati sia-sia.
Charles pun langsung menggunakan motor itu guna mengejar si komandan. Dikira selamat. Tak lama muncullah perawat tahanan wanita full dengan senjata untuk membunuh anak buah si komandan tersebut. Karena dialah yang pernah memperkosa para wanita itu. Beralih ke Charles yang mengejar sang komandan yang hendak lepas landas. Komandan dan pilot mengira bahwa Atami tertinggal di bawah sana dengan motornya. Namun ternyata berhasil bergantung ke padan pesawat dan berusaha masuk. Komandan yang mendengar suara berisik dari arah belakang pun mengecek dan final battle pun terjadi. Jelas Charles kewalahan melawan si komandan, mengingat energinya yang sudah terbuang banyak sekali. Namun walau dipukul berkali-kali, Charles masih bisa melawan. Dia pun mengaitkan si komandan ke sebuah bom, sehingga komandan tersebut terjun bebas ke bawah tanah. Pilot yang terkena peluru saat perkelahian komandan dan Charles tadi tewas. Dan pesawat yang hilang kendali itu cepat melesat ke arah tanah. Lagi-lagi entah terbuat dari apa tubuh Charles. Dia berhasil selamat, keluar dari lumpur dengan semua emas miliknya. Setelah semuanya berakhir, Atami pergi ke kota, tepatnya di sebuah bank, dan menukarkan semua emas itu dengan uang yang sangat banyak. Lalu film pun berakhir. Dan disoyok